Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku akan membacakan cerita yang ditulis oleh Om Raj. Nanti seperti biasa link sumber aku taruh di kolom deskripsi jika kalian ingin membacanya sendiri. Yuk, seperti apa keseruan ceritanya? Cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. ...2020. Sekilas warung itu tampak biasa saja. Tapi entah kenapa sudah hampir 2 minggu ini warung tersebut sepi pembeli. Pemilik warung makan itu bernama Dira. Dia adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Dira bercerai dengan suaminya setelah sekian tahun menjadi korban perselingkuhan. Kini Dira dan kedua anaknya tinggal bersama sang ibu yang juga merupakan seorang janda. Awal-awal hidup tanpa suami, Dira benar-benar bingung mau kerja apa. Sedangkan ia tidak memiliki pengalaman dan ijazah. Hingga seorang tetangga menawarkan Dira untuk bekerja di sebuah gudang rotan yang juga berada di Kalimantan Selatan. Dira pada saat itu tentu langsung menerima tawaran tersebut. Apalagi tetangganya yang merupakan seorang laki-laki bujang itu memberikan tumpangan pada Dira selama ia bekerja di gudang rotan itu. Singkatnya, tanpa banyak syarat, akhirnya Dira pun mendapatkan pekerjaan pertamanya itu. Ia menjadi tukang gosok rotan atau membersihkan rotan menggunakan gosokan panci. Pada awal-awal bekerja, Dira mengalami banyak kesulitan. Bahkan telapak tangannya sampai luka-luka. Namun walaupun begitu, semangatnya bekerja untuk mendapatkan uang tak goyah sedikit pun. Apalagi ketika ia mengingat anak-anaknya sudah pada pintar memanggil abang-abang pedagang keliling yang lewat depan rumah. Bisa menghilangkan rasa sakit, letih, dan lelahnya bekerja. Beberapa bulan ia bekerja di gudang rotan sebagai tukang gosok. Akhirnya Dira mendapatkan jalan untuk membuka usahanya sendiri. Ia bertemu seorang kawan lama yang mau membantunya dengan meminjamkan modal untuk Dira membuka usaha warung makan. Singkat cerita, dalam waktu 7 bulan saja, Dira sudah berhasil mengembalikan uang modal yang dipinjamkan oleh temannya tempo hari. Usaha warung makannya itu sangat laris. Setiap saat selalu saja ada yang datang ke warungnya untuk makan atau hanya sekedar membeli lauk pauk masakannya saja. Hingga pada suatu hari, usaha warung makan Dira mendadak sepi. Pelanggan setianya yang biasa membeli makanan di situ pun sekarang malah cuma lewat saja, bahkan tanpa menoleh sedikit pun. Coba kamu periksa warungmu itu. Siapa tahu ada yang menaruh sesuatu yang tidak baik di sana, hingga membuat warungmu tertutup dari pandangan orang-orang. Ujar ibunya di suatu malam, ketika melihat Dira tengah duduk di teras rumah sambil melamun. Diperiksa kemana, Mah? Ke guru atau ustadz? Dira menghela nafas panjang. Tapi Dira tak berpikiran kalau warung Dira terkena hal-hal semacam itu. Tak ada salahnya untuk memeriksakan warungmu itu, Dir. Ya sudah, baiklah. Besok Dira akan turuti saran Mama. Pagi harinya, Dira sengaja tidak berjualan. Ia pergi bersama ibunya menuju ke rumah seorang guru. Setelah sampai di sana, Dira dan ibunya dipersilahkan masuk. Dira menceritakan semua tentang warungnya pada guru tersebut. Jadi, saya mau minta air doa agar warung saya itu lancar dan laris lagi, ucap Dira. Setelah Dira berkata seperti itu, ibunya lantas mengeluarkan sebotol air minum yang mereka beli saat perjalanan ke rumah guru tadi. Tanpa berkata apa-apa, guru tersebut pun langsung membuka tutup botol
dan beliau mulai berdoa. Setelah selesai, beliau mengembalikan botol itu kepada Dira. Air itu nanti kamu gunakan untuk menciprat-cipratkan ke meja dan halaman warung saat kamu akan membukanya. Baik, terima kasih, ucap Dira seraya memberikan amplop putih. Namun beliau menolak. Kemudian Dira taruh amplop itu di bawah karpet. Keesokan harinya saat akan buka warung, Dira melakukan hal yang sama seperti yang disuruh oleh guru semalam. Dan alhamdulillah, hari itu warungnya kembali laris. Lamanya baru buka. Memangnya Dik Dira ini kemana? Saya setiap hari terpaksa ke warung ujung sana untuk makan, ujar seorang lelaki berusia 40 tahunan yang merupakan pelanggan setia warungnya. Dira sedikit kaget dan tertegun mendengar perkataan lelaki itu. Padahal warung saya ini buka terus, Kak. Cuma sehari kemarin saja yang tutup. Lelaki itu menahan suapan terakhirnya dan melotot menatap Dira. Ah, yang benar, kok saya lihatnya tutup terus ya? Iya, Kak, benar. Warung saya memang buka terus. Dan kalau tutup lama-lama, saya tidak ada pemasukan. Dan hampir 2 minggu ini saya sering lihat kakak cuma lewat saja di depan warung tanpa menoleh ke sini, ucap Dira tersenyum. Lelaki itu terdiam, alisnya mengkerut. Wah, Mbak Dira, baru buka, Mbak. Lama tutup ya. Habis dari mana, Mbak Dira? Ujar seorang wanita yang baru datang dan termasuk pelanggan setianya warung Dira. Hari itu Dira dibuat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan pelanggan setianya yang menanyakan kenapa warung Dira tutup begitu lama. Dan saat pulang ke rumah, dia bercerita tentang hari itu pada ibunya. Nah, benar kan apa kata Mama, Dir? Warungmu diguna-guna orang. Kan selama ini warungmu memang sangat laris. Jadi wajar kalau ada yang iri. Dira menghela nafas panjang. Ketidakpercayaannya terbantah oleh kenyataan. Untung ia langsung mengikuti saran ibunya. Kalau tidak, mungkin warungnya bakal sepi terus, pikir Dira. Akan tetapi hanya 1 minggu saja warungnya ramai pembeli. Kini warungnya malah kembali sepi lagi. Bahkan Dira sampai menunggu di luar untuk memanggil pelanggan-pelanggan warungnya itu. Kok bau busuk ya, Dek? Tanya seorang lelaki seraya menaruh telunjuknya di depan hidung. Dira mengendus-endus bau busuk yang tercium oleh pelanggannya itu. Tapi Dira sama sekali tidak mencium bau apa-apa. Tidak bau apa-apa kok, Kak. Ada. Ini baunya semakin menyengat. Kurasa mungkin ada bangkai tikus di sekitar sini. Dira mengkerutkan alisnya. Ia bingung. Tiba-tiba, lelaki itu muntah setelah memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Maaf deh Dira, saya rasa nasinya basi, ujar lelaki itu. Hah? Basi? Ulang Dira tidak percaya, karena memang nasi itu baru saja ia masak. Iya, coba deh Dira cicipi. Maaf ya Kak, permisi, ucap Dira saat akan mengambil nasi dan piring pelanggannya itu. Saat nasi itu masuk ke dalam mulutnya, Dira seketika memuntahkannya ke tanah. Basi kan, Dik? Iya Kak, basi. Kok bisa basi ya? Ya sudah Dek, kalau begitu saya permisi dulu. Ini uangnya, ujar lelaki itu. Tidak usah Kak, Kakak tidak perlu membayar untuk makanan ini. Saya minta maaf
dan semoga kakak tidak jerah mampir di sini, ujar Dira menolak bayaran makanan si pelanggan. Insya Allah tidak akan jerah, Dek, ucap si lelaki sebelum ia pergi. Dira melihat ke dalam tempat nasinya, dan anehnya, nasi yang berada di tempat tersebut sama sekali tidak basi. Hari itu Dira tutup lebih awal karena ia ingin pergi ke rumah guru itu lagi. Singkat cerita, saat ia sampai di sana, Dira langsung menceritakan tentang warungnya yang menjadi sepi kembali. Dira meminta air doa lagi pada guru tersebut. Tapi keesokan harinya meski banyak pembeli, entah kenapa mereka selalu menyisakan makanan di piringnya. Bahkan ada yang baru sesuap sudah ditinggal begitu saja. Karena penasaran, Dira pun mencicipi makanan sisa pembeli itu. Dan wajahnya mendadak berubah. Weh, rasa makanan itu seperti makanan yang sudah basi. Namun anehnya, tampilan dari luar makanan itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kalau sudah basi. Dira terduduk lemas. Raut wajahnya menggambarkan kesedihan yang luar biasa. Sudah 4 hari warungnya seperti itu. Dan pelanggan-pelanggan setianya pun sudah pada kabur ke warung lain. Dira tidak menyalahkan mereka. Karena siapa juga yang mau membeli makanan basi seperti di warungnya itu. Sempat pada awalnya Dira berpikir untuk berhenti berjualan. Namun ketika mengingat masa-masa sulitnya bekerja di gudang rotan dulu, semangat Dira untuk terus mempertahankan usahanya pun kembali bangkit. Tak lama kemudian terdengar suara beberapa buah sepeda motor berhenti di depan warungnya. Dan tak beberapa lama masuklah 6 orang laki-laki ke warung itu. Dira menyambut mereka dengan ramah. Dan mereka pun memesan minuman serta makanan pada Dira. Saat mereka duduk, lelaki-lelaki itu mulai asik mengobrol. Sementara Dira menyiapkan makanan serta minuman yang mereka pesan. Tuh kan, apa aku bilang kemarin, Di? Makanya jangan terlalu diperhatikan orang seperti dia itu, ujar salah satu lelaki tersebut pada temannya. Kenapa memangnya, Ruth? Aku tidak tahu masalahnya. Ah, tidak ada masalahnya, ujar Rudi mengelak. Tak berapa lama kemudian 6 gelas es teh diantarkan oleh Dira ke meja mereka, disusul dengan makanan-makanan yang mereka pesan. Namun saat mereka menyantap makanan itu, 4 dari 6 lelaki tersebut mendadak muntah. Kok basi? Ah, enggak. Enak gini masa dibilang basi, ujar salah satu teman yang masih asik menyantap makanan itu. Rudi pun ikut mencicipi makanannya. Iya, ini enak kok, nggak basi, ujar Rudi. Dira mendekat dan meminta maaf pada orang-orang itu. Ia juga menceritakan apa yang terjadi pada warung makannya akhir-akhir ini pada ke-6 orang laki-laki tersebut. Nah, pas sekali. Beruntung kamu bertemu dengan dia. Dia juga paham tentang masalah-masalah seperti itu, ujar salah satu di antara mereka menunjuk ke arah Rudi. Rudi dan teman satunya yang duduk tepat di sampingnya itu masih meneruskan makan. Mereka terlihat sangat lahap menyantap makanan itu. Setelah selesai makan, Dira pun mendekati Rudi. Sebelumnya maaf jika saya sedikit lancang. Tapi kalau memang bisa, saya mau coba, Kak. Panggil Amang saja, ujar Rudi. Dira mengangguk. Meski lelaki itu sepertinya sepantaran dengannya, tapi ia tetap memanggil Rudi dengan sebutan Amang. Tuh kan apa kataku, si Rudi ini gimana sih? Perempuan mau manggil kakak malah disuruh manggil om. Aku ini, Di, walau tua-tua begini masih pengen tuh dipanggil adik. Itu kau, bukan dia, ujar yang lainnya.
Rudi pun terlibat obrolan yang cukup serius dengan Dira. Entah apa yang mereka obrolkan, tak ada yang mendengarnya. Setelah membayar makanannya itu, Rudi dan kawan-kawan berpamitan untuk pulang. "Kenapa nggak sekalian kau minta nomor HP-nya, Ruth? Kau tahu, aku sudah menduda bertahun-tahun kan? Sekali lagi kau bicara yang tidak-tidak, kuturunkan kau di sini," ujar Rudi, membuat temannya itu langsung terdiam. Dira resah menunggu kabar dari Rudi yang tak kunjung datang menemuinya. Malam hari saat warungnya akan tutup, ponselnya berbunyi. Awalnya Dira malas mengangkat panggilan tersebut karena nomor si penelpon tidak ia kenali. "Halo, ini siapa ya?" "Ini Amang," ujar suara di seberang telepon yang langsung membuat Dira tersenyum. "Sudah lama saya menunggu telepon dari Om," ujar Dira. Obrolan keduanya pun berlanjut, cukup lama sekali. Sesekali Dira mengangguk. "Baik, saya tunggu di sini," ujar Dira sebelum menutup teleponnya. Dira menunggu cukup lama di warungnya. Ia juga sempat beberapa kali melihat anak dari pemilik warung ujung bolak-balik lewat depan warungnya yang membuat Dira sedikit heran. Suara motor perlahan-lahan berhenti di depan warungnya. Dira bergegas keluar karena ia yakin yang datang adalah Rudi. Dua orang lelaki memakai jaket hitam dan celana hitam serta masker dan helm itu turun dari motornya. Ia langsung masuk ke dalam warung mengikuti Dira. Dira sempat merasa kurang nyaman saat dua lelaki itu duduk di dekatnya tanpa melepaskan helm. "Katanya mau kesini sendirian, Mang," ujar Dira pelan. Orang itu tak menjawab. Malahan salah satu di antara mereka beranjak berdiri dan melihat-lihat ke sekeliling warung Dira. Saat melihat tas Dira yang berada di atas kursi di belakang meja, lelaki itu langsung mengambilnya tanpa permisi. "Mang, itu tas saya. Mau dibawa kemana?" ujar Dira seraya beranjak berdiri, berusaha merebut kembali tasnya. Namun tubuhnya didorong oleh lelaki yang satunya lagi, hingga Dira jatuh. Tak lama kemudian, suara sepeda motor berhenti di depan warung, membuat dua orang itu bergegas keluar. "Maling! Maling!" teriak Dira histeris. Dira berusaha berdiri untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ia juga mendengar suara ribut-ribut orang berkelahi. Dira ternganga begitu melihat dua orang yang mengambil tasnya tadi berkelahi dengan Rudi. Orang-orang yang makan di warung ujung berdatangan untuk melihat perkelahian tersebut. Mereka tak ada yang berani mendekat karena salah satu dari tiga orang yang berkelahi itu menggunakan senjata tajam berupa belati. Namun akhirnya dengan bantuan beberapa orang yang berani turun mendekati ketiganya, mereka berhasil ditangkap. Pak, jangan dibawa, Pak. Saya kenal dengan dia ini. Dia yang sudah membantu saya, Pak. Dua orang itu malingnya, Pak," ujar Dira memohon pada salah satu orang yang memegangi Rudi. Dira menjelaskan pada orang-orang itu tentang kronologi kejadian lengkapnya. "Oh begitu," ujar orang-orang tersebut mengangguk. Rudi pun dilepaskan, dan orang-orang yang sudah menangkapnya tadi juga meminta maaf. "Amang ada luka kah? Biar saya bantu obati," ujar Dira khawatir. "Kenapa kamu bisa kira orang itu adalah Amang? Padahal tadi ditelepon kan Amang sudah bilang kalau kesini sendirian saja. Soalnya penampilan mereka sama seperti Amang waktu pertama datang kemari waktu itu. Dan tinggi tubuhnya juga sama." Rudi menghela nafas panjang. Untungnya ia tak terkena sabetan belati dari orang jahat tadi. Setelah kejadian sedikit lebih tenang dan kedua maling tadi pun sudah dibawa oleh orang-orang, Dira mulai bertanya-tanya pada Rudi. "Amang minta tolong ambilkan seember air," ujar Rudi pada Dira. Tanpa bertanya apa-apa, Dira langsung mengambilkan seember air
ia memberikan air itu pada Rudi. Lalu kemudian lelaki tersebut mengambil sesuatu dari dalam kantong jaketnya, mencampurkan sesuatu itu ke air yang berada di dalam ember. Setelah itu Rudi membawa ember tersebut keluar. Sementara itu Dira mengikuti dari belakang. Saat melihat Rudi menyiramkan air di dalam ember ke sekeliling warungnya, Dira terlihat mengangguk. Setelah selesai, Rudi menyerahkan botol kecil berisi minyak tadi pada Dira. Kemudian ia berkata, "Simpan atau gantung saja di warungmu ini. Semoga besok dan hari-hari berikutnya warungmu kembali ramai. Tentang minyak itu, kau jangan khawatir. Karena kau bawa sholat pun minyak itu tidak apa-apa. Malah dia akan lebih bagus." "Terima kasih, Mang. Semoga dengan perantara ini warung saya kembali laris dan tidak ada lagi yang mengirim macam-macam di tempat ini." "Amin. Oh iya, kalau begitu Amang antarkan pulang sekalian saja. Bahaya juga malam-malam begini sendirian," ujar Rudi. "Boleh, Mang. Saya juga masih takut sama kejadian tadi," ujar Dira tersenyum. Lalu Dira mulai beberes dibantu oleh Rudi. Rudi mengiring motor Dira yang berada di depannya. Tak berapa lama kemudian Dira pun berhenti di sebuah rumah. Rudi pun ikut berhenti. "Ya sudah, Amang pulang dulu ya," ujar Rudi pamit. "Iya, Mang. Nanti kalau ada apa-apa, saya kabari Amang Rudi ya," ujar Dira. Rudi tersenyum sebelum akhirnya ia pergi. Keesokan harinya terlihat biasa saja. Namun entah kenapa Dira merasa kalau warungnya sekarang jadi terasa nyaman dipandang. Sebuah mobil berhenti di depan warung. Beberapa orang dengan pakaian bagus masuk ke dalam warung. Mereka memesan makanan dan memuji warung Dira yang bersih meski berada di pinggir jalan. Saat mereka mulai menyantap makanan yang Dira antarkan, Dira harap-harap cemas melihat reaksi mereka. Apakah sama seperti pelanggan-pelanggan di hari sebelumnya atau tidak? Tapi sampai makanan mereka habis, mereka tetap saja terlihat lahap. Bahkan beberapa dari mereka tak henti-hentinya memuji rasa masakan Dira yang sangat enak. Hari itu warungnya kembali laris. Dan malamnya Dira juga mengabari Rudi, yang tentu ikut senang mendengar kabar dari Dira. Di tahun 2022, Dira sudah membuka 2 cabang warung makannya di Kalimantan Selatan. Mungkin teman-teman yang berada di Kalimantan Selatan ada yang pernah makan di warungnya itu tanpa kalian sadari. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Gimana menurut kalian? Oh iya, sudah memasuki bulan Ramadan ya. Aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa tahun ini diberi kelancaran. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Nyalakan juga loncengnya jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.